Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ibzal Rahmadani teman-teman. Channel yang bahas tutorial YouTuber dan juga trading teman-teman. Oke, seperti biasanya teman-teman, kali ini admin ingin sharing lagi teman-teman seputar estimasi penghasilan untuk hari ke-11 ini teman-teman. Jadi ini bukan untuk pamer ya teman-teman. Dan lagian juga estimasinya masih sedikit. Ini hanya untuk biar kita lebih semangat lagi teman-teman. Dan juga admin doakan buat teman-teman yang sedang dalam proses monetisasi atau proses mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, admin doakan dipermudah dan diperlancar teman-teman, agar teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan juga teman-teman. Oke, lanjut saja teman-teman, kita cek YouTube Studio. Dan juga teman-teman, nanti kita akan kupas tuntas algoritma YouTube berdasarkan bantuan YouTube. Maksudnya kita akan lihat di deskripsi bantuan YouTube teman-teman, bagaimana cara meningkatkan performa YouTube kita teman-teman. Oke, bisa kita lihat langsung di pendapatan thread. Nah, untuk estimasi admin hari ini teman-teman itu 1,22 dolar teman-teman, atau setara dengan 18.000. Kenaikannya tidak terlalu banyak teman-teman, tapi alhamdulillah. Di sini RPM-nya juga meningkat menjadi 0,10 dan CPM-nya itu 1,18. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, selanjutnya di sini untuk per videonya juga seperti sebelumnya teman-teman, yang admin sudah sampaikan, alhamdulillah juga bertambah teman-teman, walaupun tidak begitu banyak. Di sini kemarin hanya 0,1, tapi di sini hampir 0,4-nya itu sudah banyak teman-teman, 0,7, 0,8 sampai dengan 0,22 dolar. Nah, di sini estimasinya perlahan mulai muncul. Jadi kalau ditotalkan itu sudah lebih dari 1,22 ya teman-teman. Tapi itu perhitungan dari YouTube perusahaan YouTube sendiri, jadi admin tidak begitu paham teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, bagi teman-teman yang bertanya, bang, kok view-nya masih sedikit atau video short-nya masih sedikit? Nah, sebenarnya kita juga sama-sama masih sedikit teman-teman, hanya saja kita berusaha untuk bagaimana mendapatkan viewer yang banyak. Di sini admin juga sedang belajar juga teman-teman, dan sambil sharing. Di sini bisa teman-teman lihat sebelumnya konten admin itu campur teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sebelumnya kontennya campur, dan kemudian admin memasukkan video short itu tentang trading dan juga YouTuber. Ini view-nya masih 100 teman-teman. 27, beda dengan video short sebelumnya teman-teman. Di video short perhiasan ini sampai 1200, 770, 1900, hampir ini memiliki videonya teman-teman. Tapi itu tadi teman-teman, algoritma YouTube itu emang tidak kita ketahui seperti apa. Cuman di sini admin postingnya murni dari video kamera YouTube sendiri, yang pertama itu teman-teman. Kemudian yang terpenting, kita harus rajin upload teman-teman, rajin upload. Yang waktu video short ini teman-teman, tentang perhiasan ini, satu hari itu admin bisa upload 5 sampai video short teman-teman. Kemudian admin like sendiri satu, udah tuh kemudian bertambah-tambah teman-teman, seperti itu teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, untuk video short ini itu tidak bisa menambah jam tayang, dan juga untuk penghasilannya teman-teman itu dari bonus short pendanaan YouTube. Oke, teman-teman harus paham juga itu ya teman-teman. Kemudian di sini satu lagi, untuk video short ini juga admin tidak menggunakan kata kunci keyword. Admin tidak menggunakan itu sama sekali. Admin hanya membuat judul yang kira-kira sesuai dengan apa yang dicari orang teman-teman. Tapi ketika kita sudah ada view, ya terserah mau buat kata kunci seperti apa teman-teman. Sudah ada maksudnya sudah ada subscribernya, itu bebas lagi teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sini, cuman yang admin baru kasih estimasi itu hanya sedikit, itu video short yang ini kayaknya mungkin pakai teman-teman.
Estimasinya hanya deskripsi singkat ini aja teman-teman. Tuh, tagnya juga ada, tidak ada teman-teman. Dan admin baca juga teman-teman di YouTube bantuan, ternyata tag itu tidak penting teman-teman. Tapi daripada teman-teman penasaran, langsung saja kita cek langsung ke bantuan YouTube teman-teman. Oke, di sini admin ingin membahas penemuan dan performa YouTube ini berdasarkan bantuan YouTube teman-teman dari situs YouTube resmi, dan kita akan bahas bagaimana algoritmanya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu teman-teman, bagaimana cara YouTube memilih video yang akan dipromosikan teman-teman. Jadi video berdasarkan video yang mereka tonton, kemudian yang tidak mereka tonton, berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk menonton video kita teman-teman, kemudian suka tidak sukainya, tidak tertarik, sama survei kepuasan. Itu kalau untuk dari channel yang dipromosikan teman-teman, bagaimana cara itu memilih. Kemudian di sini juga ada cara agar video lebih banyak audiens. Di sini sistem rekomendasi kami tidak mempromosikan video. Nah, YouTube mengatakan sistemnya tidak mempromosikan video ke audiens, tetapi tinggal. Sudah. Sistem rekomendasi kami tidak mempromosikan video ke audiens Anda, tapi menemukan atau menampilkan video ke audiens saat mereka mengunjungi YouTube. Nah, video itu diberi peringkat berdasarkan performa YouTube-nya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian kalau untuk trending ini teman-teman nanti bisa baca ya teman-teman. Tapi kita lihat yang penting-penting saja. Rekomendasi video direkomendasikan bersama video yang ditonton oleh audiens. Rekomendasi video diberi peringkat untuk menawarkan video kepada audiens, kemungkinan besar mereka tonton berikutnya. Nah, teman-teman bisa baca teman-teman. Kemudian di sini penting teman-teman, apakah mengubah judul atau thumbnail video dapat mengubah peringkat video algoritma atau algoritma ya teman-teman? Bisa jadi saat kita mengubah judul thumbnail yang sudah kita upload teman-teman, jadi di sini bisa jadi itu bisa mempengaruhi. Di sini kita baca, tetapi ini karena sistem kami merespon cara penonton berinteraksi dengan video Anda secara berbeda, bukan tindakan mengubah judul atau thumbnail video. Jika video Anda terlihat berbeda bagi penonton, video tersebut akan mengubah cara penonton berinteraksi. Jadi ketika misalnya kita ngupload video teman-teman, kemudian view-nya sedikit, terus kita ganti thumbnailnya, terus kita deskripsinya kita ganti atau judul keywordnya teman-teman, itu juga bisa mempengaruhi bagaimana kita mendatangkan interaksi penontonnya teman-teman. Nah, di sini cara mengoptimalkan judul. Pastikan thumbnailnya mematuhi syarat, gunakan judul yang menarik, buat thumbnail yang mewakili isi konten, hindari penggunaan judul thumbnail yang menyesatkan atau clickbait. Tidak boleh ya teman-teman, yang menyimpang, tapi misalnya ya menggunakan fitur gambar cewek tapi yang isi videonya bukan tentang cewek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini apakah status monetasi ikon kuning? Jika teman-teman yang sudah dimonetasi ikon kuning, apakah mempengaruhi penemuan video? Sama sekali tidak. Sistem penelusuran dan rekomendasi kami tidak mengetahui mana yang dimonetisasi dan mana yang tidak. Kami berfokus untuk merekomendasikan video menurut audiens yang akan memuaskan, terlepas dari apakah video tersebut dimonetasi atau tidak. Nah, teman-teman bisa baca. Oke, selanjutnya, seberapa pentingkah tag? Nah, ini bagian pertanyaan. Tag itu banyak yang bilang penting teman-teman, tapi kalau kita baca di YouTube teman-teman, tag itu tidak penting, karena tag itu utamanya digunakan untuk memperbaiki kesalahan ejaan umum. Contohnya YouTube, tapi orang menulisnya YouTube. Nah, jadi tag itu ya mempengaruhi struktur ejaan jika salah aja teman-teman. Jadi kalau misalnya dibilang penting, ya penting, tapi kalau dari YouTube sendiri itu pentingkah? Ya tidak penting. Teman-teman bisa baca aja teman-teman.
Dan untuk wilayah di sini juga setelah lokasi tidak digunakan untuk menginformasikan cara video direkomendasikan di YouTube. Maksudnya di sini teman-teman, teman-teman ingin membuat video, kemudian teman-teman atur wilayah videonya, targetnya misal orang luar. Apa itu mempengaruhi teman-teman? Apakah menetapkan lokasi channel ke negara wilayah tertentu dapat membantu menjangkau lebih banyak? Ternyata tidak teman-teman. Nah di sini yang lebih penting, tidak kalah pentingnya teman-teman, apakah suka tidak suka mempengaruhi cara video direkomendasikan? Cukup mempengaruhi. Suka dan tidak suka adalah sebagian dari ratusan sinyal yang kami pertimbangkan untuk menentukan peringkat. Sistem rekomendasi kami mempelajari apakah penonton memilih untuk menonton video atau tidak. Sistem ini mempelajari seberapa banyak video yang ditonton, kemudian puas tidaknya teman-teman dengan performa video kita. Nah, itu yang akan direkomendasikan oleh sistem YouTube teman-teman. Kemudian di sini teman-teman, jika saya mengupload video sebagai tidak publik kemudian mengubahnya menjadi publik, apakah hal tersebut berdampak buruk pada performa video saya? Tidak sama sekali. Jadi ketika teman upload video statusnya masih belum publik, kemudian teman-teman ganti ke publik, itu tidak ada mempengaruhi respon penonton terhadap video kita teman-teman. Nah, jika salah satu video saya berforma buruk, apakah hal tersebut akan berdampak buruk pada channel saya? Jawabannya, yang penting adalah reaksi penonton atas video saat direkomendasikan kepada mereka teman-teman. Kemudian di sini untuk masalah jika teman-teman beristirahat, contohnya teman-teman aktif mengupload video setiap hari dan kemudian di lain waktu teman-teman beristirahat, itu juga tidak mempengaruhi teman-teman, karena sistem video kita itu berdasarkan interaksi teman-teman, bagaimana jangkauan dan performa interaksi kita terhadap penonton channel YouTube kita teman-teman. Harus kamu upload setiap hari atau minimal seminggu sekali? Tidak, kami tidak melakukan analisis selama bertahun-tahun dan menemukan bahwa peningkatan jumlah penayangan di seluruh upload tidak ada hubungannya dengan frekuensi upload. Jadi banyak kreator itu yang hubungannya erat dengan audiens melalui kualitas. Jadi kita harus lebih pentingkan kualitas daripada kuantitas dari YouTube-nya teman-teman. Dan waktunya juga di sini, waktu publikasi tidak mempengaruhi. Waktu publikasi juga tidak mempengaruhi. Kemudian apakah yang lebih penting, persentase rata-rata penayangan atau durasi tonton? Sistem penemuan kami menggunakan waktu tonton relatif dan mutlak sinyal untuk menentukan interaksi audiens. Itu kalau intinya ini teman-teman, tergantung dari video teman-teman dan tergantung dari minat penonton. Jadi ini kalau menurut kami juga tidak mempengaruhi teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa baca. Nah, mungkin rasa hanya itu teman-teman. Jadi kalau kita simpulkan di sini teman-teman, algoritma YouTube itu ngebacanya dari interaksi teman-teman. Semakin banyak interaksi, like ataupun komen ataupun interaksi lainnya, itu sangat mempengaruhi channel kita direkomendasikan ke penonton lainnya teman-teman. Jadi itu teman-teman yang penting, gimana kita menarik mulai dari thumbnail, keyword yang dicari orang, kemudian like-nya teman-teman, kualitas video, itu yang lebih penting teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang ingin baca, admin akan sematkan ini di komentar ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat sendiri jika ingin lebih detailnya teman-teman. Oke, sekian, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya teman-teman. Jika bermanfaat tulis komentar, dan jika tidak teman-teman terus dukung channel ini ya teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman.